Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil judul tugas kuliah kami dengan mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aldilwan SPD MPD. Dengan judul tugas mata kuliah kami adalah isu lingkungan. Di sini kami mengangkat 5 poin utama, yaitu yang pertama adalah polusi, yang kedua deforestasi, yang ketiga global warming, yang keempat penipisan lapisan ozon, dan yang terakhir atau yang kelima adalah efek dari rumah kaca. Baik, saya akan membahas isu lingkungan polusi. Isu lingkungan terkait polusi merupakan masalah global yang sangat penting untuk diperhatikan, ditangani secara serius. Di sini ada poin-poin terpentingnya. Poin terpentingnya ada 5. Yang pertama, polusi dapat berasal dari berbagai sumber seperti emisi kendaraan, limbah industri, sampah rumah tangga, dan aktivitas manusia lainnya. Dan ada juga polusi dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, ekosistem, dan lingkungan secara luas. Dampak tersebut mencakup pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, serta perubahan iklim global. Yang ketiga ada diperlukan kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan solusi konkret dalam mengurangi polusi. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti regulasi, teknologi inovatif, perubahan perilaku, dan program-program konversi lingkungan. Yang keempat ada meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan dan polusi. Edukasi publik, kampanye, dan keterlibatan masyarakat dalam aksi nyata dapat mendorong perubahan yang signifikan. Yang kelima ada pengembangan teknologi yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi bersih, dan daur ulang limbah. Hal ini dapat diupayakan kolektif dan komitmen yang terkait dari semua pihak dapat mengatasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan. Baik, di sini ada deforestasi, di mana deforestasi atau penebangan hutan isu lingkungan ini merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata. Nah, dimanapun penyebab deforestasi yaitu konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan atau pemukiman. Ada penebangan liar untuk kayu baik legal maupun ilegal. Di sini ada pembukaan lahan untuk pertambangan dan infrastruktur. Nah, di sini ada dampak deforestasi, di mana dampaknya itu adalah hilangnya keanekaragaman hayati dan habitat alami. Dan ada peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Ada erosi tanah, di mana erosi tanah, banjir, kekeringan, gangguan pada siklus air dan iklim mikro. Nah, di sini ada upaya penanganan, penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk melindungi hutan. Penanaman kembali hutan yang telah rusak, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan. Ada peran berbagai pihak, pemerintah membuat kebijakan, menegakkan hukum, dan mengalokasikan anggaran. Ada masyarakat, di mana masyarakat berpartisipasi dalam konteks hutan dan mengubah pola konsumsi. Dan di sini ada industri. Industri menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Isu ini dapat diatasi dengan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan agar dapat diatasi secara efektif dan terjalan. Baik, selanjutnya saya Iman Ramadan Sinaga ingin melanjutkan apa yang dijelaskan sebelumnya tadi oleh Daman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang global warming
atau pemanasan global adalah salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh global saat ini. Pemanasan global ini terjadi karena adanya konsentrasi terhadap gas-gas yang ada di rumah kaca, salah satunya yaitu karbon dioksida, metana, dan juga nitrooksida. Berikutnya yaitu adalah dampak-dampak utama yang disebabkan oleh global warming atau pemanasan global, yang salah satunya adalah kenaikan suhu global yang menyebabkan pencairan es di kutub dan juga kenaikan permukaan laut dan perubahan pola cuaca. Yang kedua yaitu dampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ternyata perubahan pada keanekaragaman hayati ini dipengaruhi oleh pemanasan global, yaitu terjadinya perubahan habitat dan juga spesies-spesies yang terjadi kepunahan. Yang ketiga yaitu ancaman terhadap ketersediaan air bersih. Yang keempat, dampak ekonomi yang signifikan terutama pada sektor pertanian dan juga peternakan. Selanjutnya, bagaimana sih upaya kita untuk mengurangi isu global warming ini? Salah satunya yaitu upaya yang bisa kita lakukan adalah pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi energi, dan mencari energi terbarukan yang dapat mengurangi dari efek pemanasan global. Selanjutnya yang akan saya bahas, penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon adalah lapisan gas di atmosfer bumi yang berfungsi melindungi kehidupan di bumi dari radiasi atmosfer berbahaya dari matahari. Masalah utama terkait penipisan lapisan ozon yang pertama itu penggunaan zat-zat kimia sintesis. Yang kedua, pembentukan lubang ozon terutama di Antartika. Yang ketiga, dampak buruk radiasi UV. Yang keempat, dampak pada ekosistem. Upaya yang dilakukan pada permasalahan penipisan lapisan ozon yaitu protokol material yang melarang penggunaan zat-zat kimia lapisan ozon. Hasilnya konsentrasi zat-zat tersebut di atmosfer telah menurunkan dan lapisan ozon kini mulai memperhatikan tanda-tanda permukiman. Oke, saya yang pertama tahun. Saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu efek rumah kaca. Isu lingkungan terkait efek rumah kaca merupakan salah satu tentang global yang sangat penting untuk dihadapi saat ini. Efek rumah kaca disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas seperti karbon dioksida, metana, nitrooksida, dan atmosfer. Hal itu merangkap panas matahari dan menyebabkan pemanasan global. Ada juga dampak-dampak efek rumah kaca yaitu peningkatan suhu global dan perubahan iklim. Yang kedua, dampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati seperti kepunahan spesies. Yang ketiga, ancaman terhadap ketersediaan air. Yang keempat, dampak ekonomi dan signifikan. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok tugas mata kuliah pendidikan lingkungan hidup dari kami. Adapun kesimpulan yang kami kutip dari tugas kelompok ini adalah di mana sebenarnya polusi itu tercipta dari ulah tangan manusia sendiri. Dan polusi itu dapat dicegah dengan adanya itikat baik dari manusia, di mana Tuhan yang Maha Kuasa memberikan lingkungan kepada manusia agar untuk dijaga dan dilestarikan supaya dapat dirasakan untuk kehidupan yang seterusnya dan berkelanjutan. Sekian dari kami kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami duluan minta maaf apabila ada kata yang salah atau perangai yang tidak menyenangkan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.